sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian mengisikan waktu, menyempatkan diri sama-sama menghidupkan antara maghrib dengan isya. Dengan duduknya kita di majlis pengajian, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah, dilipat ganda dari semua amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan, dan kita berharap agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik, rahmat, perlindungan, penjagaan, serta maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita meneruskan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Sampailah kepada wa ammar riya'u fa huwa syirkul khafi wa huwa ahadu syirkain. Adapun riya. Riya kemarin termasuk sifat yang kedua dari 3 sifat yang dikatakan ummahatul khaba'ith, termasuk daripada pokok-pokok sumber-sumber atau biang daripada segala penyakit-penyakit hati. Ya. Yang pertama kemarin syuhul muta'. Ya. Sifat kikir, pelit, bakhil yang dituruti. Nah, yang kedua, termasuk daripada sumber pokok biang daripada segala penyakit-penyakit hati, yang keduanya adalah ar-riya. Ya. Riya ini artinya apa? Idharul ibadah liyarahan nasu. Menampakkan, menzahirkan, memperlihatkan ibadah-ibadah kebaikan yang kita lakukan agar orang lain melihat kepada kita ibadah yang kita lakukan itu riya. Wa ammar riya'u fa huwa syirkul khafi, adapun bermula riya adalah syirik khafi, syirik yang terselubungi, syirik yang halus. Wa huwa ahadu syirkain, riya adalah salah satu daripada 2 syirik. Karena syirik ini ada 2 macam. Ada syirik khafi, syirik yang terselubung, tersembunyi, tidak tampak. Ya. Tidak kasat dengan pandangan hati, pandangan zahir kita, dan tidak tampak dengan perbuatan. Ya. Dan ini adalah termasuk amalan hati. Riya ini termasuk perbuatan hati, tapi perbuatan yang tidak baik. Ya. Karena kita ini tidak terlepas ada amalan zahir, ada amalan batin. Ada sifatnya amalan-amalan hati gitu. Ya. Ridho. Ya. Itu amalan-amalan hati. Ikhlas. Ya, sabar. Itu amalan hati, amalan yang baik. Ya. Sedangkan amalan-amalan zahir kita ya seperti ibadah kita, salat kita, ya, kemudian zikir kita, baca Al-Qur'an kita, mungkin sedekah yang kita keluarkan. Nah, amalan hati ini pahalanya lebih besar daripada amalan zahir. Amalan hati itu pahalanya lebih besar di mata Allah ketimbang amalan zahir kita. Kenapa? Sebab karena amalan hati itu, hati adalah mandornya Allah. Ya. Tempat di situ Allah Ta'ala memandang terhadap apa yang dilakukan manusia. Ya. Bisa saja orang secara zahirnya dia beramal ibadah. Sholat, puasa, sedekah, atau amal yang baiknya. Ya. Tapi yang dilihatkan Allah Ta'ala adalah mandornya Allah, hatinya. Ketika hatinya seseorang zahirnya dia beramal, secara zahirnya bagus, tapi kalau hatinya tidak bagus, tidak ikhlas.
tidak bernilai di mata Allah Ta'ala. Sama dengan apa? Haba'an manthura, seperti debu berterbangan. Zahirnya seseorang tadi, dia beramal ibadah, tapi karena hatinya tidak ikhlas, ya, maka amal ibadahnya tidak bernilai di mata Allah. Ya. Tidak ketik pahalanya. Karena yang dilihat Allah adalah hati tadi. Itu manggornya Allah Ta'ala, hati tadi. Ya. Jadi amalan hati itu ganjaran pahalanya atau keabdolan lebih abdol, lebih besar pahala ketimbang amalan zahir, amalan baik. Begitu juga. Ya. Ketika amalan hati qabih tadi tidak bagus, jahat, buruk, maka dosonya juga, pengaruhnya juga itu akan besar. Ya. Termasuklah, ya, riya ini adalah termasuk amalan hati yang tidak bagus. Dan riya ini adalah termasuk salah satu kemarin ummahatil khaba'is, termasuk pokok sumber biang dari segala penyakit-penyakit yang lainnya, itu termasuk riya ini. Nah, Imam Ghazali mengatakan wa amr riya fa huwa syirkul khafi, adapun bermula riya adalah syirik khafi. Wa huwa ahadu syirkain, dan riya itu adalah salah satu daripada dua macam syirik. Syirik pertama, syirik khafi, itulah riya tadi yang terselubung, tersembunyi, tidak tampak, ya. Yang keduanya syirkul jali namanya. Syirik yang tampak, jelas, zahir dilakukan oleh anggota jawarih kita. Ya. Orang menyembah berhala, menyembah bebatuan, berdoa minta kepada, ya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menyembah pohon matahari zaman dulunya. Ya. Percaya dengan sesuatu yang itu syirik. Syirik jali. Ya, syirik yang tampak, yang jelas, yang dilakukan oleh seseorang dengan anggota badan seorang. Terlihat dilakukan dengan zahir. Sedangkan syirik khafi tadi tidak tampak, tidak jelas, yang dilakukan oleh hati. Ya. Makanya Imam Syekh Zakaria Al-Ansari atau Syekhul Islam, beliau mengatakan, ya, syirik khafi ini adalah riya. Ya. Yang dimaksudkan syirkul khafi itu adalah riya. Ya. Yang mana Rasulullah pernah mengatakan, ya, syirik khafi ini itu lebih terselubung, lebih halus daripada rayapan semut. Karena letaknya dalam hati tadi, tidak kejingoan wong. Ya. Ya. Tapi bisa terlihat di dalam zahirnya seseorang. Ya. Makanya pernah suatu hari Rasulullah SAW, beliau berkhutbah. Di dalam khutbahnya Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, kata Nabi, ya ayuhan nas, ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabi bin namli. Di dalam penyampaian khutbahnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, kata Rasulullah. Ittaqu hadza syirka, kata Rasulullah SAW. Ya. Hendaknya kalian takut oleh kalian akan syirik. Yang dimaksudkan adalah syirik khafi tadi, riya tadi. Fa innahu akhfa min dabi bin namli, maka sesungguhnya syirik, ya, syirik khafi itu, kata Rasulullah, lebih terselubung, lebih halus dari rayapan semut. Ya. Itu tidak terdengar.
Ya, cak mana semut itu merayap itu. Nggak kedengar gitu. Ya, cak mana bunyi rayapan semut itu. Nah, syirik kopi itu, riya itu kata Rasulullah SAW, dia mengatakan, fa innahu maka sesungguhnya syirik kopi riya itu lebih terselubung, lebih tersembunyi, lebih halus dari rayapan semut. Lebih ya terselubung, lebih halus, ya, lebih tidak terdengar daripada rayapan semut. Lantaran mereka sahabat pun bertanya melalui apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam khutbahnya. Para sahabat bertanya, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabi bin namli ya Rasulullah. Ya. Sahabat bertanya setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbahnya, dalam penyampaian khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya. Setelahnya Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ya, kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabi bin namli ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa selamat? Ya. Bagaimana kami bisa menjauhi wahai Rasulullah SAW? Bagaimana caranya? Sedangkan syirik kopi riya itu lebih terselubung, lebih tersembunyi, lebih halus daripada rayapan semut. Bertanya sahabat kepada Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW pun memberikan jawaban. Tentu ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah SAW pun memberikan jawaban kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Qala, Rasulullah SAW menjawab. Qulu, kata Rasulullah SAW, bacakan oleh kalian. Ini bentuk doa yang diajarkan Nabi, agar supaya kita terhindar, terjaga, dijauhkan daripada syirik kopi yang namanya riya tadi. Ya. Supaya amal-amal ibadah kita yang kita lakukan, ya, hati kita terlepas, terjaga daripada syirik kopi yang namanya riya tadi. Rasulullah memberikan jawaban, kata Nabi, qulu, katakan oleh kalian, bacakan oleh kalian, kata Nabi, Allahumma inna na'udzubika, ya, an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kata Rasulullah, katakan oleh kalian, baca oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami minta perlindungan kepada Engkau, an nusyrika bika syai'an. Ya. Kami minta perlindungan kepada Engkau, wahai Allah Ta'ala, ya, daripada kami mensekutukan Engkau. Ya. An nusyrika bika syai'an, sesuatu apapun yang kami ketahui. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Kami minta perlindungan, berlindung kepada Engkau. Ya. Daripada kami mensekutukan, menserikatkan Engkau, sesuatu apapun yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami minta ampun kepada Engkau terhadap apa-apa yang kami tidak ketahui. Ya. Ini doa yang diajarkan Nabi. Jawaban daripada pertanyaan sahabat tersebut, ya, yang sahabat bertanya kepada Nabi, ya, ya, bagaimana caranya kami menjauhkannya, kami bisa terhindar, selamat daripada, ya, syirik kopi tadi, yang syirik kopi tersebut riya itu lebih halus, ya, lebih terselubung daripada rayapan semut tadi. Dijawab Rasulullah SAW dengan cara Rasulullah ajarkan, ya, kepada mereka sahabat untuk bacakan ini doa.
Allahumma inna na'udzubika. Atau kalau kita dewek bisa Allahumma inni ya a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu kalau untuk kita baca dewean. Boleh kita bacakan ya walaupun kita sendirian, boleh kita baca dengan dhamir jamak. Ya, mereka para ulama itu kalau berdoa walaupun dia dewe dak kate orang mengaminkan, mereka selalu membacakan doa dengan kalimat jamak. Allahumma inna na'udzubika ya an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Agar supaya kita dijauhkan, dijagakan daripada syirik khafi tadi. Ya, dijauhkan Allah Ta'ala daripada syirik yang tersembunyi tadi. Ya, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, jadi riya itu salah satu syirik yang tersembunyi, dan riya itu adalah salah satu daripada dua macam syirik. Ya, karena syirik itu ada dua, syirik khafi dan syirik jali. Ya. Makanya di dalam Al-Quran pernah kita sampaikan dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa atau siapa orang yang menginginkan ya dia beringin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat nantinya berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, kata Allah. Maka hendaknya dia beramal soleh, berbuat kebaikan, melakukan ketaatan. Kemudian kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mensekutukan Allah di dalam ibadahnya. Apa artinya? Jangan ya seseorang, artinya mensekutukan, ada seseorang beribadah ada tujuan lain selain Allah. Ya. Nah, kalau ibadah kita yang ada tujuan selain Allah Ta'ala, itulah namanya syirik khafi tadi. Ya. Supaya dijingukkan wong. Ya. Supaya kita dipuji wong. Tujuan kita tadi. Supaya kita mencarikan kedudukan. Supaya kita dicintai manusia. Ya. Nah, itu syirik khafi tadi. Apapun bentuk amal ibadah kita. Nah, jadi insya Allah kalau kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jawaban dari pertanyaan sahabat doa tersebut, insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada syirik khafi namanya riya tadi. Bacakan itu doa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Wa dzalika talabul manzilati fi qulubil khalqi litanala bihal jaha wal hikmata wa hubbul ja'i minal hawa muttaba. Wa dzalika, karena syirik khafi atau riya itu talabul manzilah. Artinya seseorang berupaya. Ya. Ya. Seseorang berupaya mencari perhatian orang lain agar dia mendapatkan ya kedudukan, agar supaya dia mendapatkan jabatan, agar dia mendapatkan pengaruh. Ya.
Jadi tujuannya tadi beribadah tadi, berupaya ya, minta diperhatikan ya, supaya dia disenangi orang lain tadi dengan tujuannya supaya ya, ibadahnya itu supaya dia ya, dipuji orang ya, supaya manusia tadi senang dengan dia ya. Tujuan mendapatkan kedudukan supaya mendapatkan ya, ya pengaruh ya. Wa hubbul minal hawa muttaba, cinta terhadap kedudukan, jabatan ya. Orang kalau cinta kepada kedudukan jabatan itu termasuk minal hawa muttaba, termasuk daripada ya hawa nafsu yang dituruti, diinginkan. Ya. Kedudukan jabatan ini bisa bagi seseorang nikmat anugerah dari Allah. Bisa juga kedudukan jabatan itu amanah dari Allah. Sama seperti harta juga. Harta bisa itu anugerah nikmat dari Allah, bisa juga itu amanah dari Allah. Kedudukan jabatan yang diembankan oleh kita, ya, kita ini juga, ya, punya jabatan, ya, jabatan dalam rumah tangga kita sebagai status seorang orang tua atau seorang suami. Kita ini mengembankan atau jabatan tersebut bisa dikatakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jabatan yang ada pada kita dalam rumah tangga bisa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pandai, artinya jabatan tersebut ya kita gunakan, kita syukuri ya. Ketika kita mendapatkan kedudukan jabatan tersebut ya, apapun itu, nak kita jabatan kepemerintahan ya, atau jabatan kedudukan dalam menguruskan masalah agama ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan tersebut kalau kita pandai itu menjadikan ladang ibadah buat kita. Ya, ladang ibadah buat kita. Ya. Kita bisa dengan jabatan kedudukan tadi beramal ibadah, berbuat baik, mengajak orang berbuat baik. Ketika di lingkungan kita umpamanya kurang bagus, kita ngajak masyarakat bagaimana supaya lingkungan kita baik, bersih, bagaimana cara kita ini. Ya. Nah ini semacam ini, ya, kedudukan jabatan diberikan Allah, ya, termasuk anugerah nikmat ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang gunakan macam ini itu akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, inilah tanggung jawab dia mengembankan amanah jabatan tersebut. Ya, kita selaku orang tua, seorang suami tadi ya diberikan oleh Allah jabatan untuk memimpinkan keluarga kita sebagai orang tua, sebagai suami tadi. Ya. Ya. Kalau jabatan itu sebagai anugerah nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita atas ya jabatan kita sebagai ya ketua dalam rumah tangga kita, suami, ayah terhadap anak kita, ya, maka kita akan bertanggung jawab. Anak kita tidak sholat, ya, ya, kita suruh untuk sholat, ya. Ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, kita tegur, kita nasihatkan, ya. Nah, ini berarti orang semacam ini dia mengembankan daripada, ya, anugerah yang diberikan Allah Taala tadi, dia gunakan hal yang demikian, ya. Maka ini adalah merupakan nikmat anugerah dari Allah dan itu akan bernilai ibadah. Ya. Amanah, ya. Ya.
Ketika anak kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita larang, kita tegur, kita nasihatkan. Ya. Ketika ini amanah ya yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita. Jadi wahubul jahi minal hawa muttabaun. Cinta senang terhadap kedudukan, pangkat, jabatan termasuk daripada hawa nafsu yang dituruti, disenangkan. Wa fihi halaka aksarun nasi pama ahlakan nasu ilan nasa. Maka wa fihi, dan padanya kecintaan terhadap kedudukan, ya, jabatan, ya. Halaka aksarun nas, banyak binasanya manusia, celakanya manusia itu pama ahlakan nas ilan nas. Tidaklah manusia celaka kecuali karena manusia itu sendiri. Lupa ya dengan kedudukan atau jabatan yang diembankan kepada kita tadi, kita lupa kalau itu adalah anugerah Allah, itu adalah amanah dari Allah. Kita sendiri. Ya. Kita ini ya diberikan Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam tubuh kita ini ya, hati itu adalah sama seperti hanya pemimpin. Hati itu seperti ra'in. Ya, seperti seorang pemimpin. Sedangkan anggota jawareh kita itu adalah anggota-anggota itu, itulah ibaratkan kita yang kita pimpinkan. Tangan kita, telinga kita, mata kita, lisan kita, perut kita, kaki kita, kemaluan kita, itu diibaratkan. Ya. Pemimpinnya apa? Hati kita. Ya. Hati inilah yang menggerak, yang menyuruhkan dari semua anggota badan kita itu. Yang memerintahkan ya, pandangan kita, lisan kita, pendengaran kita, langkah kita, itu adalah hati yang menggerakkan. Itulah ya raja di dalam, pemimpin dalam tubuh kita itu. Ya. Jadi kita ya di situ ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala pada diri. Jadi wa fihi halaka aksarun nasi pama ahlakan nas ilan nas. Ya. Di dalam cinta terhadap ataupun menurut hawa nafsu tersebut ya, banyak ya manusia celaka ya, binasa. Pama ahlakan nasu ilan nasa, maka tidaklah tidaklah manusia celaka kecuali itu diri yang mencelakakan diri dia. Ya. Karena dia tidak tahu tadi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak mensyukuri atau kufur terhadap nikmat tersebut. Itu merupakan amanah dari Allah taala, tapi dia tidak menjalankan amanah tersebut. Tidak menjagakan ya, kita punya jawareh, ya, punya anggota tubuh kita tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walhal itu adalah amanah dari Allah taala. Tangan kita, kaki kita, lisan kita, pandangan mata kita, itu amanah dari Allah yang mesti kita jago. Ya. Nah, kalau tidak kita jago, berarti kita mengabaikan amanah tersebut, dan itu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Lau ansafan nasu hakikatan, jikalau seandai manusia insaf, manusia menyadari, tahu hakikatan secara benar, secara jujur. Ya. Lau ansafan nasu hakikatan, jikalau andai kata manusia itu insaf, sadar, tahu hakikatan secara benar-benar ya, jujur, la alimu
anna aktsara ma hum fihi minal ulumi wal ibadah. Ya. Sungguh mereka itu mengetahui bahwasanya memperbanyakkan ya ilmu, memperbanyakkan ya ilmu dan ibadah. Kalau seandainya kita tahu ya, sungguh niscaya manusia akan memperbanyakkan mencari ilmu, menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah kita kalau tanpa didasarkan kita belajar ilmu agama, bisa ibadah kita ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ya'mal bighairi ilmi a'malahu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang dia beramal ibadah tanpa ilmu, a'malahu mardudatun la tuqbalu, amal ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu asas pondasi ibadah kita adalah ilmu. Ya. Makanya mulanya ketika Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW, ya, dari Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, ittala'tu, kata Rasulullah SAW, an-nar. Ya. Kata Rasulullah, aku datang ke neraka pada malam di Isra Mi'rajkan aku, kata Rasulullah SAW. Maka aku lihat paling banyaknya para itu aksara ahliha al-fuqara. Maka aku lihat, kata Rasulullah, paling banyaknya penghuni neraka itu orang fakir, kata Rasulullah. Rasulullah bercerita, setelah beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat apa yang beliau dapatkan, alami, lihat ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerita kepada sahabat. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, pada malam aku di Isra Mi'rajkan, aku datang ke neraka, kata Rasulullah. Di situ Allah menggambarkan ya penghuni neraka itu, dan aku lihat, kata Rasulullah, paling banyak, kata Rasulullah SAW, ya penghuni neraka yang masuk neraka itu orang fakir. Sahabat bingung, bertanya kepada Nabi, ya, fakir bagaimana ini? Ya, yang dimaksudkan banyak masuk neraka itu orang fakir, sudah fakir di dunia, fakir di akhirat, fakir masuk neraka. Di dunia sahroh, ya, di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena ada pernah Rasulullah mengatakan ya kepada para sahabat, ya, kata Rasulullah SAW, al-fuqara ummati yadkhulul jannah qabla agniya, ya, khamsami'ah amin. Kata Rasulullah SAW, orang-orang fakir daripada umatku, kata Rasulullah, lebih dulu masuk ke dalam surga itu dari orang yang kaya berduit, kata Rasulullah SAW, 500 tahun. Rasulullah pernah menyampaikan ini kepada para sahabat. Sementara ketika Rasulullah menceritakan kepada sahabat setelah malam di Isra Mi'rajnya, para sahabat mendengarkan keluar lisan Rasulullah, paling banyaknya orang masuk neraka yang dilihatkan Rasulullah malam Isra itu orang fakir. Dalam hadis itu tadi Rasulullah mengatakan, orang fakir daripada umatku, kata Rasulullah SAW, lebih dulu masuk ke dalam surga dari orang berduit, kata Rasulullah SAW, 500 tahun. Ya, bayangkan 500 tahun itu. Ya. Kita bisa membayangkan, ya, 100 tahun baik kita di dunia ini, ya, ini 500 tahun. Satu hari di akhirat itu bandingannya, ya,
mungkin ribuan, ya, tahun ratusan, ya. Penasaran sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Hal minal mal ya Rasulullah SAW, apakah ya yang engkau lihat paling banyak masuk neraka orang-orang fakir itu, apakah fakir harta, wahai Rasulullah? Sahabat bertanya. Qala, Rasul mengatakan, bal minal ilmi. Bukan, kata Nabi. Yang banyak masuk neraka aku lihat malam Isra Mi'raj itu, bukan yang banyak penghuni neraka banyak masuk itu, kata Nabi, bukan fakir harta, bukan. Mereka berduit, ayo-ayo hartanya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, yang banyak masuk ya neraka itu kata Rasulullah bal ilmi, bahkan fakir karena fakir ilmu, kata Rasulullah. Mereka beribadah. Ya. Tapi karena ibadah tidak sesuai dengan tuntunan ilmu tadi, sehingga ibadah-ibadah mereka tidak diterima, tidak sah. Sama seperti ibaratkan tidak ibadah dia itu, sholat dia. Tapi tidak belajar bagaimana tata cara sholat yang benar, yang sah berwuduknya. Dia tidak tahu wuduknya tadi benar atau tidak, sah atau tidak. Ya. Dia sholat, dia tidak tahu sholat itu benar atau tidak sesuai dengan rukun-rukun syaratnya. Dia menyangka itu sudah benar, padahal belum. Sholat ya, sholatnya kalau seandainya wuduknya tersalah, sholatnya tersalah, maka sholat yang dilakukan orang tersebut belum melepas kewajiban. Artinya sama baik, dia seperti orang yang belum sholat. Dia menyangka sholat. Apa? Sholatnya sudah diterima, sudah sah. Padahal sholatnya tidak benar. Wuduknya tidak benar, tidak sah. Sholatnya tidak benar, tidak sah. Sehingga sholat yang dilakukan sama baik seperti orang yang tidak sholat. Belum terlepas kewajiban sholatnya. Zakat, kayak itu juga. Dengan harta banyaknya keluar dia zakat. Tapi cara dia mengeluarkan zakat itu tidak sesuai, sehingga apa yang dikeluarkan itu belum melepaskan kewajiban zakatnya. Zakat, ibaratkan yang semesti dikeluarkan 1 miliar. Dikeluarnya cuma 500-700 juta. Yang lainnya tidak dikeluarkannya. Yang mestinya nak dikeluarkan zakat 1 miliar, dikeluarnya cuma 500 juta atau 700. Yang sisanya 300-500 tidak dikeluarkannya. Sama baik itu belum melepaskan kewajiban zakatnya. Belum sah, belum tertunai. Sama baik dia seperti orang belum zakat. Atau juga dia keluarkan, tapi yang mustahik zakat yang diberikannya bukan mustahik yang sebenarnya. Orang itu tidak wajib, tidak bisa menerima zakat. Diunjukkannya salah di dalam mengeluarkan zakat. Yang dia beri itu bukan mustahik, orang yang tidak wajib memberikan zakat. Maka zakatnya belum terlepas. Dia menyangka sudah mengeluarkan zakat sementara belum. Belum lepas kewajibannya. Hajinya juga sama, umrohnya juga sama. Nah ini yang banyak yang dilihatkan Rasulullah SAW, yang dimaksudkan fakir di situ adalah fakir ilmu, bukan harta. Ya, bukan harta, tapi fakir ilmu tadi. Ya. Nah, seandainya mereka manusia tahu, mengetahui, ya, sungguh mereka akan memperbanyakkan menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada majelis hadir, kita mendengar,
Ya, yang mungkin ibadah kita kemarin-kemarinnya, rupanya salah ibadah kita kemarinnya. Atau belum pas, belum benar, besok kita benah, kita perbaiki. Yang kemarinnya memang salah, sudah tinggalkan yang salahnya. Sekarang sudah kita duduk di majelis ilmu yang seperti ini benarnya. Nah, ini kita pakaikan. Yang kayak dulunya, jangan. Karena tidak sesuai, tidak benar, tidak sah. Inilah keutamaan kita duduk di majelis ilmu ini. Ya. Belajar mengoreksi ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Benar tidak, sesuai tidak, pas tidak. Ya. Oh benar, tapi kurang pas umpamanya. Ya. Ya, sunnahnya semestinya semacam ini. Aku ini selamanya kayak ini umpamanya sunnahnya. Yang benarnya semacam ini sebenarnya. Nah, besok kita benahkan, perbaguskan, baikkan. Oh kemarinnya rupanya kayak ini salah. Ya, setelah kita belajar, jangan lagi tinggalkan ini, ambil yang benar ini. Ya. Fadlan an a'malil adati laisa yahmiluhum alaiha illa mura'atin nas. Ya. Artinya dia ya, keutamaan ya. Dia ya, sungguh bagi mereka yang tahu mengetahui akan memperbanyakkan daripada menuntut ilmu dan beribadah lebih utama ketimbang dia melakukan amal-amal yang secara adat yang tidak membawa amal secara adat itu kecuali hanya minta dipertontonkan, dilihatkan oleh manusia. Ya. Hanya minta dipertontonkan, diperlihatkan oleh manusia. Wahya muhbitun lil a'mali, ya, amal-amal ya secara adat tadi yang tujuannya kita beramal tersebut hanya tujuannya agar ya dipertonton, diminta diperlihatkan kepada manusia, amalan semacam itu muhbitun lil a'mal, menggugurkan daripada pahala amal perbuatan kita. Artinya tidak katik pahalanya. Ya, karena riya itu membatalkan amal. Ya. Membatalkan ganjaran pahala amal kita. Bisa jadi amalnya seseorang tersebut terlepas kewajibannya, tapi pahala dak kati. Ya, dia beramal. Ya, amalnya dengan ilmu. Dia belajar, memang belajar sesuai dengan ilmu. Amal sholat dia. Sah sholatnya. Nah, karena sah sholat benar, terlepas kewajibannya. Dia tidak terhitung lagi orang yang meninggalkan sholat. Tapi karena amal ibadah sholat yang kita lakukan tadi masih ada tujuannya tadi, mura'atin nas, artinya riya, ya, agar supaya dilihat manusia, ya, dipertontonkan kepada manusia, maka tadi ya tidak mendapatkan nilai pahala, gugur pahalanya, kewajiban terlepas, tidak lagi kita tergolong orang yang tidak sholat. Tapi kalau ibadah kita tadi tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan agama, ya, memang tersalah dalam ibadah kita pelaksanaannya, maka kewajiban tidak terlepas, pahalanya jauh, ya, kita masih terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ya, tinggal kita memperbaiki bagaimana cara supaya ibadah kita ada nilainya. Ya, ibadah alhamdulillah gitu. Ya, cara sholat kita alhamdulillah, kita belajar duduk di majelis ilmu, cara wudhu kita, ya, cara sholat kita, ya, alhamdulillah benar terlepas kewajibannya. Ya. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita berusaha supaya amal-amal ibadah kita, apapun amal ibadah yang kita lakukan, nak sholat kita, puasa kita, sedekah kita, kebaikan kita, umpamanya datang ke musola, nyapu musola, nyapu masjid, merapikan musola, merapikan masjid, ngisi banyu umpamanya, membersihkan kamar mandi, WC yang lainnya itu. Ya. Nah, jangan ado ya tujuan kita tadi ya karena
yang lainnya semata karena Allah, menghadapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa yang kita lakukan kebaikan itu ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal kita artinya berusaha membenah, memperbagus supaya amal ibadah itu bernilai. Ya. Ibadah alhamdulillah kita duduk sudah di majelis ilmu mendengarkan bagaimana cara ibadah. Alhamdulillah sehingga ibadah kita benar sesuai sah terlepas kewajiban, tinggal bagaimana kita berusaha untuk ya agar supaya amal ibadah yang kita lakukan itu bernilai di mata Allah, ada pahalanya. Nah, ini tidak gampang mudah memang. Mesti harus kita latih. Ya, para ulama dulu kayak itulah. Ya, melatihnya. Ya, supaya mereka punya sifat karom tadi, ya, mereka bersedekah, sedekah. Awalnya memang mungkin dalam hati belum ikhlas. Terus, ya. Lama kelamaan kaget hilang dewe ya. Ya. Hilang dewe. Begitu kita dia melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, ya. Dilatihkan artinya. Nah, jadi kalau amal-amal ibadah tadi ada tujuannya karena manusia atau riya tadi, wa muhbitun lil a'mal, itu bisa membatalkan daripada amal pahala artinya. Membatalkan, muhbit itu artinya menggugurkan. Ya, menggugurkan ganjaran pahala amal kita. Ya. Mubtilun. Ya, mubtilatul lil a'mal. Ya, bisa membatalkan muhbitun, ya. Menggugurkan, membatalkan pahala dari amal ibadah itu kalau kita ibadah tadi karena ya mura'atin nas, riya, minta dijingok wong lain. Ya. Nah, ini bukan gampang, bukan mudah. Ya, kita melakukan hal demikian tuh mesti harus kita latih. Namun jangan kita jadikan alasan kagetnya, aku belum bisa. Nah, ikhlas. Masih beramal tuh minta jingok wong. Ya, belum galak kita ke masjid umpamanya sholat berjamaah atau nak sholat, nak bersedekah, nak apa-apa. Nak nunggu itu, nak kapan gitu. Ya, nak nunggu itu. Ya, kita ini, ya. Tapi kalau kita latih, insya Allah, mudah-mudahan, ya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Yang penting ada usaha kita. Ya. Ada usaha kita. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'ilman yanfa'una, zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.